Dipersembahkan oleh Didukung oleh Oke Pak Beni, saya ingin tanyakan apa yang menjadi catatan kritis dari para pengusaha ekspor. Ada Pak Faisal, ada Pak Rifki, apa yang dibutuhkan dari pengusaha terkait dengan kondisi iklim ini untuk mendukung ekspor? Ya, oke, terima kasih. Mungkin pada hari ini saya bahagia sekali nih. Tadi pagi Ibu Mari mengatakan tekstil itu bukan sunset. Nah sekarang Pak Faisal juga mengatakan demikian. Jadi memang banyak misleading pendapat di Republik ini sehingga ekspor itu dianggapnya memilih barang yang kita miliki yang negara lain nggak punya. Nah sebetulnya justru akhirnya pada kesimpulan saya tadi dari pembicara yang tahap 1 tadi, ujungnya job creation. Ya kan, kalau orang udah ada job, tentu dia akan baik-baik saja lah gitu. Nah masalahnya di sini kan investasi, tadi pagi kita ngomong investasi. Nah saya kira ekspor kita kalau dianggap tidak, industri tidak dianggap tidak kompetitif, nyatanya bisa ekspor. Justru di ekspor itu kita bertanding dengan pesaing-pesaing kita yang cukup kuat. Nah kenapa di dalam negeri kita selalu kalah? Karena ada policy dari eksportir dari negara tertentu melakukan predator pricing, di mana itu akan membunuh industri kita pada saatnya nanti sudah kita mati, baru dia akan naikkan harga secara bertahap. Nah ini mungkin pendapat saya, pemerintah harus paham betul apa sih predator pricing. Kita punya KPPU yang saat ini mungkin masih tidur. Ya KPPU itu kan tugasnya menjaga persaingan usaha yang fair. Jadi tentu ini saya harapkan peran pemerintah harus lebih banyak. Dan kedua juga dari sisi demand di kita kenapa lemah di dalam negeri? Karena tadi banyak yang tidak bekerja, nganggur karena tidak ada job. Pernah saya didiskusi di Kemenko Equin menanyakan kenapa ada PHK Pak Beni? Ya, jawabannya saya singkatkan, karena nggak ada kerjaan. Nah kenapa nggak ada kerjaan? Nah marilah kita diskusikan kenapa tidak ada kerjaan. Nah saya kira ekspor adalah salah satu bagian dari komponen, kalau saya belajar dari Pak Peter Abdullah, bagian daripada hitungan pertumbuhan ekonomi. Ada tanggapan Pak Peter terkait dengan disampaikan oleh Pak Beni tadi soal predator pricing, ada catatan? Kalau kita lihat dari struktur pertumbuhan ekonomi kita, peran dari ekspor itu hanya sekitar 15%, 10 sampai 15%. Kita lebih banyak bertumpu pada konsumsi dan investasi. Konsumsi itu kontribusinya bahkan antara 50 sampai 60%. Ya. Jadi benar-benar kita bertumpu pada konsumsi. Nah, tapi kita harus melihatnya sebagai sebuah peluang. Ya. Ekspor dalam hal ini masih kontribusinya di kisaran 10 sampai 15%. Artinya kalau kita bisa memacu pertumbuhan ekspor kita jauh lebih baik, kita bisa tumbuh kita jauh lebih baik. Ya. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, dengan kita meningkatkan ekspor itu sebenarnya di balik itu kan sebenarnya kita menciptakan lapangan kerja, ya Pak ya. Dan menciptakan lapangan kerja itu adalah menciptakan income. Kalau kita menciptakan income, kita juga menciptakan konsumsi. Artinya kalau kita memacu ekspor, di balik itu kita juga memacu konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya itu akan bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah yang menarik sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi adalah kita tidak dalam rangka kita memacu ekspor, kita tidak hanya bicara tentang apa saja yang akan kita ekspor, ya, tetapi kendala-kendala ekspor kita selama ini yang juga harus kita hadapi. Persoalan di dalam negeri juga harus kita hadapi. Nah itulah mungkin konteks yang disampaikan oleh Pak Beni terkait dengan predatory pricing. Ya. Karena kalau kita biarkan industri kita berhadapan dengan barang-barang impor yang bersifat predatory pricing, ya kemampuan kita itu akan semakin lemah. Dan kalau kemampuan kita semakin lemah, semakin sulit juga kita untuk memacu ekspor. Banyak peluang tapi juga masih ada tantangan. Bu Esther bagaimana untuk menjaga peluang ini dan juga mendorong tadi ekspor agar bisa sama-sama optimis ya menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Ya,
Saya sepakat dengan Pak Peter, Pak Beni, Pak Rifki dan Pak Faisal ya. Jadi kalau kita selama ini ya mempunyai target pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya. Itu komponen yang dominan, mesin pertumbuhan ekonomi yang dominan ini tidak bisa dari konsumsi rumah tangga saja, tetapi harus dari ekspor dan investasi. Nah, tadi Pak Peter sudah mengemphasize ya bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu baru di kontribusinya dari ekspor hanya 10 sampai 15%. Nah, lalu bagaimana kita bisa tumbuh 8%? Nah, ini adalah suatu keharusan. Kenapa kita harus tumbuh 8%? Karena kita sejak tahun 93 sudah 32 tahun kita itu dalam middle income trap gitu ya. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka tumbuh ya lebih dari 5% ya, which is lebih dari 6% itu suatu keharusan gitu. Nah, kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, artinya berarti kita harus melakukan yang tidak normatif ya. Karena selama ini kita normatif, pertumbuhan ekonomi hanya dominantly didorong oleh konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga ekspor yang harus digenjot, ini caranya gimana? Yang satu ya, pertama adalah diversifikasi produk ya. Karena kita ini mainly ya based on komoditas ya, seperti sawit, batu bara ya, kemudian karet gitu. Nah, saya sepakat nanti kalau Pak Rifki ya bisa mendorong industri aircraft ya. Saya ini pakai bordir Pak. Ini caranya saya mendorong ya industri aircraft ini supaya lebih berkembang. Karena kalau ada demand berarti kan ada tenaga kerja yang dipekerjakan gitu. Nah, yang kedua diversifikasi pasar ya. Sekarang kita mainly ya pasar kita dari Cina ya dan US. Nah, kalau kita pengen diversifikasi pasar tidak hanya ke Cina dan US, maka yang harus dilakukan adalah cari pasar-pasar baru. Nah, misalnya kita optimalkan ya FTA yang sudah kita kita kantongi gitu. Jadi jangan sampai FTA itu malah kita jadikan pasar. Ya, mereka menjadikan pasar di Indonesia. Kita harus terobos itu. Nah, untuk bisa menerobos produk Indonesia, bisa menerobos pasar-pasar tersebut, maka yang harus dilakukan adalah transformasi ya dari industri manufaktur biasa ke industri hijau gitu. Karena most of them they demand ya sustainability certification. Jangan sampai nanti kalau Pak Rifki ya pengen ekspor batik gitu ya, pewarnanya dari kimia, tidak sustainable, tidak ada standarnya, wah nggak bisa masuk. Jadi harus ada yang namanya conduct ke sustainability standard. Nah, yang ketiga kita punya APBN ya. Fiskal kita tidak hanya fokus pada bagaimana ya konsumsi ya ke aktivitas-aktivitas ekonomi yang bersifat konsumtif. Tetapi harus diubah ya menjadi ke aktivitas-aktivitas yang produktif. Kalau tadi Pak Beni katakan predatory pricing, that's correct gitu. Betul sekali. Jadi contoh orang Indonesia bisa impor produk dari Cina dengan ongkir hanya 10.000 ya lewat platform e-commerce atau bahkan 0 rupiah gratis ongkir. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka kasih subsidi ke produk-produk Cina yang ada di Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa harganya sangat murah, pasti dikasih subsidi, ya.
Jadi bisa menembus. Yang penting itu penetrasi pasar dulu. Baik. Nah, harusnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, diversifikasi produk, kemudian juga diversifikasi pasar. Saya ingin ke Pak Rifki menanggapi tadi soal bagaimana ekonomi kreatif untuk gambaran ke depan bisa menjadi mesin baru, new engine bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi terima kasih tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi memang betul tantangan masih ada dan tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi memang alhamdulillah gitu yang saya rasakan langsung terkait dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi untuk menyelesaikan ataupun menyelesaikan secara bertahap tentunya, tidak bisa sekaligus tantangan-tantangan yang ada. Saat ini kami sendiri juga sedang berkolaborasi dengan OJK, kaitannya bagaimana IP atau kekayaan intelektual ini bisa menjadi fidusia, menjadi jaminan. Karena biasanya pegiat aircraft ketika datang ke bank, mereka ditanya aset sertifikatnya atau rumahnya atau mobilnya sebagai jaminan, tetapi mereka bilang bahwa aset kami ada di otak kami, di pikiran kami, di kreativitas kami yang ada di otak dan di laptop kami begitu. Jadi saat ini juga OJK sedang mendukung upaya ini dan sudah ada peraturan OJK-nya, tetapi juga dari pihak perbankannya mungkin perlu sosialisasi lagi begitu supaya keberpihakan juga terhadap IP sebagai fidusia ini bisa semakin baik. Terkait dengan diversifikasi pasar, tadi juga disinggung oleh Ibu Esther, Pak Faisal, bagaimana upaya terkini untuk diversifikasi pasar, apalagi dengan pendekatan bilateral, multilateral, tadi di awal juga sempat disinggung ya oleh Pak Menko, bagaimana bergabung dengan kelompok ekonomi untuk diversifikasi pasar. Kita melihat bahwa pasar ASEAN ini belum kita garap optimal. Pasar ASEAN. Belum kita garap optimal. Saya baru mendapat informasi bahwa Alfamart sudah masuk ke Filipina. Ada sekitar lebih dari 2.000 gerai di Filipina. Kita di Indonesia sudah banyak Circle K, sudah banyak Lawson, ada banyak Family Mart dan macam-macam ya. Tetapi kita berharap outlet-outlet begitu itu bisa menjadi duta perdagangan kita untuk awal mula kita membuka pasar lebih luas supaya ekspor kita lebih banyak. Jadi sangat tepat sekali kalau kemudian pasar itu menjadi PR besar kita sekarang ini. Karena tanpa pasar kita produksinya segitu-gitu aja Pak Beni, ya kan? Kalau nggak ada pasar baru nggak akan ada produksi tambahan. Nggak akan ada tenaga kerja tambahan. Gitu. Kalau sudah ada pasar baru, pasti ada produksi lebih meningkat. Kita punya utilisasi industri itu 61,9%. Jadi masih ada gap ya kurang lebih 40%, 30 sekian persen. Masih bisa dioptimalisasi. Nah ini yang PR besar kita untuk mencari pasar juga di luar komoditas tradisional kita, karena kita banyak tergantung dengan komoditas tradisional. Nah, bahagianya adalah bahwa dalam waktu 5-6 bulan belakangan ini itu banyak sekali minat investasi yang masuk ke Indonesia. Yang bermacam-macam. Pak Beni, Anda sepakat bahwa pasar ini masih menjadi PR yang dialami oleh eksportir juga merasakan demikian? Kalau kita mau memproduksi barang itu kita harus tahu pasarnya ada atau enggak. Masalahnya di kita ada 23 FTA. Saya pernah dengan timnya Faisal, Basri almarhum, melakukan penelitian 23 FTA itu. Ternyata ada beberapa HS number yang kita tidak pernah pakai, tidak pernah kita ekspor. Nah permasalahannya dari sebelah sana memanfaatkan HS number yang sudah disepakati mungkin lebih banyak daripada kita. Jadi kita ukur waktu itu pertumbuhan ekspor kita ke negara yang sudah ada FTA-nya lebih lambat dibandingkan ekspor kita ke negara yang non FTA. Nah berarti pembuatan FTA dulu, kesepakatan FTA-nya itu dalam
menyusun HS number mana yang kita mau dan HS number berapa yang kita berikan kepada lawan kita itu kurang baik lah kira-kira itu. Jadi tentu ini sebetulnya FTA itu harus dilakukan review tiap tahun yang mana memang kita punya barang atau kita punya barang kompetitif atau enggak. Nah saya kira pasar memang harus ada ya, jadi jangan sampai terjebak seperti IPTN dulu. Bikin pesawat bisa tapi jualnya nggak bisa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.